kecemburuan Gerindra terhadap Golkar sebagai dalam pilpres kemarin yang paling banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan Gerindra. Iya. Terutama kursi di parlemen gitu. Ya itu yang kita bilang, itu kan pelaksanaan seperti yang pernah kita gelorakan ya. Pelaksanaan pilpres itu kuat dugaan dilakukan dengan curang, ya kan? Tapi apapun hasilnya itu sudah ditetapkan oleh dibawa ke proses Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres itu adalah benar dan baik. Ya toh, secara hukum oke sah. Dan atas putusan Mahkamah Konstitusi itu KPU sudah menyatakan bahwa Prabowo sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 58% kurang lebih. Itu kan menurut keputusan KPU. Atau masalah fakta di lapangan kan biarlah masyarakat yang tahu. Ya kan gitu loh. Jadi tidak ada apa keterkaitannya menurut hemat saya tadi masalah untuk cantolan itu segala macam, nggak ada kaitannya di sini. Ini masalahnya sekarang adalah satu. Setelah Bapak Jokowi berhenti karena habis masa jabatannya, tentu dia ada kekhawatiran siapa yang mau melindungi dia. Ya toh? Tentu dia akan ciptakan yang bisa dia berlindung atau yang bisa dia ciptakan kekuasaan untuk dia berlindung. Ya. Itu menurut hemat saya. Ya kan gitu loh. Jadi tidak ada kaitannya hasil untuk mencantolkan supaya Golkar nanti di pemerintahan yang akan dibentuk Prabowo. Nggak ada. Kalau menurut hemat saya nggak ada kaitannya itu. Tapi ini ada kemauan orang-orang tertentu untuk mau mengambil alih Golkar seperti yang Anda sampaikan tadi, mengakuisisi untuk dia tempat berlindung. Ya. Karena hidup ini bukan hanya sampai besok, tapi kan panjang. Ya, betul. Iya kan? Panjang hidup ini. Sepanjang dia hidup ini, pasti ada bisikan-bisikan yang lain. Harapan kita hanya satu, Bos. Kiranya para petinggi Golkar, para pensiunan Partai Golkar, para politisi Golkar yang masih peduli dengan Golkar, ini harus dicegah. Upaya-upaya jahat ini harus dicegah. Ya, tapi ada juga suara yang mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi itu masih ingin di panggung politik nasional ya. Dia ingin menjadi pimpinan koalisi. Ya. Ya, otomatis dia harus nyandol ke partai yang terbesar di Kim kan gitu. Ya. Setuju nggak ketua itu? Dulu kan ada isunya sedemikian. Iya. Bahwa Jokowi akan sebagai pemimpin koalisi nantinya kan. Ini mungkin salah satu bentuk caranya. Iya. Ya kan ini salah satu bentuk caranya. Apalagi kalau kita ikan sekarang ini untuk pelaksanaan pilkada. Banyak sekarang yang nggak menentu. Seperti misalnya suatu partai atau suatu calon gubernur yang memborong sebuah partai seperti di Medan. Betul. Siapa itu siapa namanya itu menantunya Jokowi? Si Bobi Nasution ya. Seperti itu. Ya kan diborong itu semua partai sehingga tinggal hanya PDIP. Untung alhamdulillah PDIP bisa menunjukkan sendiri sehingga kemarin saya dengar Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi telah dideklarasikan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Artinya ada lawannya itu siapa namanya itu si Bobi ya. Apalagi ada kasusnya lagi yang putusan di di Maluku Utara itu. Blok Medan. Iya kan? Blok Medan itu saya nggak ngerti. Dengan begitu ada istilah Blok Medan, maka di Medan timbul Blok Selangkangan. Iya kan? Apa itu ketua? Ya, saya nggak tahu. Ada teman-teman saya Medan. Gimana itu Blok Medan? Saya bilang kan. Apa Blok Medan? Nggak menarik lah, itu udah biasa itu. Sekarang di Medan ada Blok Selangkangan katanya begitu kan. Nggak ngerti saya apa itu Blok Selangkangan masuknya kan. Jadi ini yang mau kita bilang itu tadi. Ada kekuasaan tertentu untuk memborong suatu partai untuk mendukung salah satu calon seperti di Medan. Demikian juga hendak dilakukan di DKI. Kasihan dong Anies yang suara elektabilitasnya tinggi. Kasihan dia nggak ada yang mendukung dia. Demikian juga PDIP dengan ya mudah-mudahan ada solusi yang lain masih yang akan diperoleh oleh PDIP atau ditemukan oleh PDIP. Insya Allah misalnya mudah-mudahan PKB mau berkoalisi dengan PDIP. Ya kan gitu loh. Mudah-mudahan itu yang harapan kita. Supaya apa?
supaya demokrasi ini bisa jalan lah. Ya toh? Jadi kalau dibuat seperti begitu, itu kan udah nggak sehat. Kalau terjadi di Jakarta begitu, di DKI Jakarta, maka tidak tertutup kemungkinan di Jawa Barat juga sedemikian. Iya. Karena sudah banyak partai-partai yang mendukung siapa itu calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Iya. Demikian juga di Banten. Iya. Kasian banget itu ke Ibu Airin. Iya. Suara elektabilitasnya tertinggi dan baik orangnya, dan politisi bersih. Sampai sekarang masih belum ada. Terkatung-katung. Belum ada partai atau khususnya Golkar tempat Ibu Airin bernaung belum menyatakan dukungan. Kenapa? Karena itu tadi, ada mungkin ketua-ketua partai itu yang tersandra. Untuk siapa? Untuk kepentingan golongan ini, golongan tertentu. Iya, iya. Ngomong-ngomong tadi soal Blok Medan nih tadi, itu menarik ya. Karena kan ternyata dari pihak Bobi itu menanggapin gitu kan. Karena ada yang mengatakan kenapa KPK itu nggak meriksa gitu. Dan sekarang itu Bobi menantang KPK. Saya nggak takut diperiksa, intinya begitu. Tapi pertanyaannya kenapa KPK diem aja gitu ya? Ya artinya kan itu mungkin bisa aja. Tapi kita jangan suzon juga ke KPK. Semuanya ini kan tidak seperti makan cabai lah. Cabai rawit gitu. Kita makan cabai rawit langsung pedas kan. Iya betul. Nah, semua ada prosesnya. Hanya pertanyaannya sekarang, apa yang dinyatakan Medan, saya ngikutin aja prosesnya apa. Itu kan pernyataan Bobi kurang lebih. Iya. Nah, di sini sebenarnya penegak hukum harus memproses itu. Atau setidak-tidaknya KPK, Kejaksaan Agung ataupun kepolisian proaktif lah ya. Sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap keterangan proses hukum yang terjadi terhadap Gubernur Maluku Utara. Sudah mulai dilakukan penyelidikan. Ya toh? Untuk apa? Apabila nanti ada putusan yang menyatakan bahwa si gubernur itu terbukti melakukan kejahatan korupsi, maka putusan itu yang menjadi suatu alat bukti untuk menarik si Bobi untuk diproses hukum. Di sini yang kita bilang itu tadi. Hal-hal yang sedemikian inilah mungkin nantinya setelah Bapak Jokowi mundur atau berakhir masa jabatannya. Karena semua orang sudah gerah dan akan melakukan semua proses hukum. Inilah mungkin yang kita bilang tadi, bahwa kekuasaan itu setelah dia lengser, butuh dia perlindungan kekuasaan. Iya. Ya kan? Ini kita tidak tahu lah. Ini kan kita hanya berandai-andai sekarang. Karena apa? Kita di luar kekuasaan. Kita ini kan tidak ada lah artinya republik ini. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, sekecil apapun peranan kita untuk memperbaiki republik, kita harus lakukan. Pertanyaannya adalah kenapa Jokowi merasa harus dilindungi? Berarti ada sesuatu di belakangnya itu ya? Ya, itu yang kita bilang tadi. Contoh misalnya, kemarin pernah saya sampaikan bahwa apabila Ridwan Kamil datang ke Jakarta, ikut sebagai kontestan Pilgub Jakarta, dengan menggandeng misalnya dengan menggandeng Kaesang, dengan lawan orang figur ataupun kotak kosong, jadilah dia presiden, jadilah dia gubernur, diangkat dia jadi menteri, gitu. Kaesang jadi gubernur. Ini harus diperhatikan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil harus belajar dengan kasusnya Airlangga ini. Demikian juga Kofifa Indar, siapa itu gubernur Jawa Timur, juga harus belajar ini. Artinya adalah bahwa mereka sekarang tidak dibutuhkan lagi. Kalau memang perlu dijeblokkan, jeblokan. Ya kan gitu kan? Ya, habis manis sepah dibuang. Ya mungkin habis manis sepah dibuang, habis manis diinjak-injak. Ya kan? Kalau habis dibuang sih masih bisa mampir bos, ada yang mendaur ulang. Kalau diinjak-injak nggak baca lagi, dia daur ulang. Iya kan? Betul. Nah, kira-kira sikap dari Petisi Brawijaya menyikapi kondisi terkini gimana nih? Kalau sikap Petisi Brawijaya dengan kondisi sekarang ini, ya seperti yang kita sampaikan, bahwa Petisi Brawijaya tetap untuk penegakan hukum, penegakan demokrasi, mengedukasi rakyat untuk mengetahui haknya apa, dan membantu rakyat bila bisa kita bantu untuk kehidupan yang lebih baik lah. Karena apa? Keadaan ekonomi rakyat sekarang itu, keadaan ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Semua kebutuhan hidup meningkat, penghasilan tidak ada. Kita udah jalan di hampir semua. Untuk Pulau Jawa ini kayaknya kita udah jalanin semuanya. Mereka sudah mengatakan, aduh Pak, susah sekarang cari duit, susah makan ini segala macam. Nah itu. Jadi pandangan Petisi Brawijaya adalah tetap bersama dengan rakyat,
menegakkan hukum, menegakkan demokrasi, dan melakukan penegakan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya. Nah, itu Yang terkait dengan kehidupan demokrasi hari ini? ya, kalau kita lihat kehidupan demokrasi hari ini, sepertinya kita ini tidak berdemokrasi. Mulut kita aja yang sekarang yang berbicara demokrasi. Tapi ada orang-orang tertentu yang memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan yang ada padanya. Ya toh? Jadi hukum itu hukum sudah dibuat sebagai alat kekuasaan. Ya toh? Ah, itu loh. Untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi kalau Anda mengatakan bagaimana keadaan demokrasi saat ini, menurut Ahmad Syakir, demokrasi kita sakit parah. Itu aja kok. Tapi Erlangga juga bilang itu katanya salah satunya demi demokrasi juga. Ya, betul. Itu yang kita bilang tadi. Kalau Erlangga mengatakan dia mengundurkan diri demi demokrasi dan demi baiknya Menjaga demi stabilitas. ini segala macam atau solidaritas anggota Golkar. Ya. Kalau saya sih mengatakan Erlangga sedang membohongin dirinya sendiri. Iya kan? Ini semuanya dia tidak mengindakin ini. Ya toh? Ya, dari mukanya juga kelihatan unhappy gitu. Iya. Erlangga sedang tertekan itu aja. Kasihan beliau itu udah mati-matian. Kita jadi ketawa juga dengan beliau. Padahal kan jasa dia kan banyak ya, udah berkorban banyak untuk menangkan. Ya, itu yang kita bilang tadi, Bos. Makanya Ridwan Kamil dan yang lain-lainnya harus belajar dari peristiwa Erlangga ini dan peristiwa perlakuan Bapak Jokowi terhadap PDP. Rakyat harus belajar di situ. Ya. Itu aja yang kita bilang. Artinya apa? Bahwa kekuasaan itu condong disalahgunakan untuk kepentingan dia atau kelompoknya atau keluarganya atau apalah namanya itu kan. Ini rakyat Indonesia harus bersatu melawan kezoliman. Ya. Oke. Gitu aja. Closing statement-nya Ketua. Closing statement-nya adalah hanya satu. Masyarakat, kita undang masyarakat secara bersama-sama dengan masyarakat untuk menegakkan hukum dan menegakkan demokrasi, menghormati hak asasi manusia. Kita lihat fenomena situasi nasional politik saat ini sangat kacau balau. Semua orang tersandra, orang baik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita hanya mau bilang satu, kelak Bapak Prabowo dilantik jadi presiden harus mengembalikan keadaan ini kepada yang semula. Jangan kiranya dilanjutkan keadaan ini. Tegakkan hukum, tegakkan demokrasi. Hormatin hak asasi manusia. Kalau bangsa ini mau berjalan dengan baik. Kalau tidak, maka rakyat akan melakukan pemberontakan terhadap siapa kekuasaan itu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dalam penyampaian kita malam hari ini. Ya. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Aposan. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.